Bagi saya tiada hari tanpa menulis. Sekarang kan juga aktif banget di website, di berita online gitu Pak. Awalnya gimana? Pengaruh AI sekarang dalam dunia literasi itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Notify, welcome to our channel Notify Clip dengan program kesayangan kita, Podcast Notify. Bersama aku, Elvira Nur Anggraini. Dan bersama aku, Preti Helsi Zaim. Nah, di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa tuh? Kenalkan, Pak Muslihin sebagai Waka Kesiswaan 608 Takerharjo, sekaligus sebagai penulis buku Guru yang Dirindu. Untuk Pak Mus bisa perkenalan lebih lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muslihin. Diambil dari surat dalam ayat, diambil dari surat Al-A'raf dan juga Al-Qasas. Artinya orang yang soleh, orang yang suka berdamai. Saya saat ini sedang mengajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Takerharjo yang merupakan guru Vira ya, dan juga Elsie ya, anak-anak hebat ya, saya salut. Ya, itu perkenalan yang dapat saya sampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, aku penasaran nih Fir sama Pak Mus. Nah, sekarang tuh Pak Mus lagi membuat buku baru atau menikmati masa-masa liburan nih, gimana Pak? Ya, hari ini memang liburan ya, tapi bagi saya tiada hari tanpa menulis. Keren banget. Jadi minimal 3 paragraf lah ya, tentang apa saja yang kita baca, kita amati, kita dengarkan, kita saksikan, kita tonton ya, itu yang menjadi sumber saya dalam menulis. Nah, gimana nih Pak awal mulanya terjun ke dunia menulis? Sekarang kan juga aktif banget di website, di berita online gitu Pak. Awalnya gimana? Ya. Jadi awal saya belajar menulis itu pertengahan 2018 ya. Usia saya 44 tahun. Ketika itu ayah saya meninggal dunia. Nah, dari situ kemudian ada inspirasi untuk menulis kebaikan-kebaikan beliau. Oke, jadi pengaruh apa sih yang Pak Mus rasakan dari kebiasaan menulis isi terhadap kehidupan pribadi Pak Mus? Ya, jadi menulis itu bagi saya merupakan hobi dan ladang dakwah bagi saya. Ya. Dengan menulis saya dapat menyampaikan gagasan, mengekspresikan kreativitas, dan juga mencipta sesuatu yang sekiranya belum pernah ditulis orang lain. Tentu dengan menulis ya banyak sekali hal yang saya peroleh ya. Nah, contohnya ya dapat uang, dapat buku, dapat barang, THR, ya, tunjangan hari raya, pernah juga dapat terasi itu dari Jember. Kemudian tahun 2019 diundang
ke Malaysia, ke Kuala Lumpur itu. Nah, tentu ketika ke Malaysia kita kan membuat paspor gitu ya. Nah, alhamdulillah paspor tersebut dapat saya gunakan ketika pergi ke Madinah dan juga ke Mekah. Nah, itu beberapa hal yang saya dapatkan dari menulis. Nah, ketika menulis kan kita pernah tuh Pak rasanya capek, jenuh. Nah, biasanya Pak Mus ngapain kalau lagi capek seperti itu? Oh ya, jadi capek, jenuh, ya lelah itu merupakan hal yang manusiawi ya, yang wajar. Nah, ketika capek, salah satu obatnya ya istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah, sebelum tidur upayakan dalam keadaan suci ya, sehingga tidur kita nyenyak, tidak mimpi buruk, dan boleh jadi malah mendapatkan inspirasi nanti. Nah, ketika bangun bisa kita tuliskan gitu. Oke, jadi gini Pak, kan dengan adanya AI ini, sekarang kan jadi sangat mudah ya untuk membuat karangan, menyelesaikan tugas, dan lain-lain. Nah, menurut Pak Mus, pengaruh AI sekarang dalam dunia literasi itu bagaimana? AI itu merupakan singkatan dari Artificial Intelligence, artinya kecerdasan buatan. Saya pernah belajar tentang AI ini melalui Zoom meeting, narasumbernya dari guru besar Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, AI pada masa kini, ya termasuk dalam hal menulis, tidak bisa kita pungkiri. Ya. Ketika kita kehabisan ide, lupa dengan fakta, ya, maka AI dapat kita gunakan. Ya. Cuman menurut hemat saya, jangan terlalu bergantung pada AI, khususnya dalam hal menulis. Nah, menulis itu akan inspiratif, akan mengena pembacanya, ya, bila mana tulisan kita itu bersumber dari hati nurani kita. Ya, tentunya kita harus banyak membaca, banyak mengamati, banyak berdiskusi, atau ya berkomunikasi dengan orang-orang cerdik, pandai. Nah, gimana nih Pak sarannya buat para generasi muda biar muncul gitu para penulis-penulis yang konsisten? Oh, baik ya. Jadi generasi muda itu adalah subhanul yaum rizalul ghad. Ya, pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Tidak barang tentu pemuda harus rajin menulis, ya. Sebab menulis itu dapat mengabadikan pesan, ya. Meskipun kita sudah meninggal, tulisan kita akan tetap dikenang. Nah, menulis itu juga dapat kita jadikan sebagai ladang dakwah, ya. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Bila mana orang menjadi baik, orang tidak menjadi jahat, akibat pengaruh tulisan kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan ganjarannya. Maka generasi muda menulislah. Ya. Itu pesan dari Pak Mus teman-teman. Ya. Mungkin Pak Mus bisa memperkenalkan karya-karya Pak buku-bukunya. Mus. Banyak banget nih Sobat Notify, keren kan? Ya, ini yang saya bawa, itu yang itu.
tulis dan diterbitkan pada tahun 2019 oleh Terbit Istanbul dan Jakarta. Jadi disponsori oleh Pak Antakararjo juga yang sekarang bertinggal di Solo, Haji Bambang Sukerno. Oh. Kelasnya Pak Guru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ya. Yang kedua ini cermin diri. Cermin diri ini diterbitkan oleh Likmu Surabaya. Likmu itu media dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Ini cermin diri. Kemudian yang ketiga ini Santri Sakti. Santri Sakti ini merupakan fotobiografi saya sejak lahir hingga ini. Ya. Ini diterbitkan oleh Mirai Surabaya. Buku ini saya tulis dalam waktu kurang lebih 40 hari. Oh, keren. Ya, jadi setiap hari itu saya menulis sekitar 21 paragraf. Wow, itu banyak banget loh teman-teman. Jadi dari subuh itu saya sudah mulai menulisnya. Karena apa? Nanti jam 5 itu harus distorkan. Ada koordinator. Bila mana telat 1 hari saja, saya dianggap gagal dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penulis. Jadi saya kebut ini ya, selama 40 hari. Ya, misalnya subuh sebelum berangkat sekolah kita nulis, kemudian sepulang sekolah, ya, kalau misalnya belum selesai, ya saat malam. Santri Sakti. Ya, Santri Sakti ini di samping punya makna sebagai seorang santri yang punya kelebihan, juga merupakan singkatan. Singkatannya adalah sekumpulan riwayat hidup saya yang merupakan anak dari Sakti ini ya. Sakti ini merupakan singkatan dari orang tua saya, jadi Bapak Sukatin dan Ibu Sutami. Ini yang ketiga. Ya. Terus yang keempat, yang terbaru, nah ini, 2025, ya, masih anget ini ya. Masih baru guys. Nah, mengapa ini saya kasih judul Kajimus? Ini bukan bermakna saya itu haji, bukan, ya. Tapi merupakan kumpulan artikel dari diri muslimin di Likmu Surabaya. Jadi tulisan saya yang ada di Likmu Surabaya itu saya kumpulkan menjadi buku yang tebal, kurang lebih hampir 500 halaman. Nah, ini diterbitkan oleh Masa Kini. Ya. Penerbitnya ini juga alumni Muhammadiyah Takararjo yang sekarang bertinggal di Yogyakarta. Namanya Mas Afiful. Ya. Itu penerbitan bukunya. Nah, buku ini kemarin sudah saya hibahkan ke Win Malang, ya, perpustakaan Win Malang. Juga diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Lamongan. Ya, yang ini bukan karangan saya sendiri, tapi merupakan buku antologi dari berbagai penulis. Sebenarnya masih banyak antologi yang saya ikut
kontribusi di dalamnya. Ya, kita Tuhan berkuasa, mengapa kita tidak? Dan masa corona juga ada wabah, wabah di balik musibah. Dan tentunya masih banyak lagi ya, yang tidak saya bahas. Ini merupakan karya dalam bentuk majalah. Gara-gara menulis, saya dipercaya di sekolah ini sebagai koordinator literasi. Salah satu hasilnya adalah membuat majalah seperti ini yang terbit setahun 2 kali pas penerimaan. Sementara karya yang juga saya sampaikan. Wah, keren banget kan teman-teman. Oke, jadi teman-teman, menulis itu tidak hanya duduk, menulis langsung jadi, ya kan? Iya, kita butuh referensi. Iya, ada pengalaman yang Iya. tidak terlihat gitu, seperti di belakang layar. Iya, bener-bener BTS-nya gitu. Saya setuju. Ya, memang kalau ingin menjadi penulis, syaratnya memang harus banyak membaca. Ya. Jangan sampai menulis tanpa membaca. Sebab apa yang kita tulis nanti tidak punya banyak makna. Nah, lain daripada itu, tulislah apa yang kalian ketahui. Ya. Apa yang kalian alami. Apa yang kalian dengarkan, yang kalian simak, dan apa yang kalian amati, atau yang kalian diskusikan, bicarakan. Tapi dalam tanda petik, memang tidak semua yang kita alami itu harus ditulis, khususnya hal-hal yang tidak baik. Makanya tadi saya sarankan, tulislah yang baik, ya, untuk pengajaran dengan penuh hikmah. Ya. Jangan sesekali menulis hoax, ya, yang tidak jelas jumlahnya, apalagi mencemarkan nama baik seseorang ataupun mengajak kepada jahat. Hal itu tidak diperkenankan. Dan saya tambahkan lagi, jangan sampai plagiat. Ya. Tulisan orang lain kita atasnamakan diri kita agar populer atau viral. Itu merupakan tantangan bagi seorang penulis. Sekecil apapun, sesederhana apapun, kalau itu muncul dari lubuk hati kita, ya, fakta, bukan hoax, bukan fitnah, bukan pencemaran, bukan bullying, maka itu tulislah. Ya. Apakah itu tentang tanaman, tentang sekolah, tentang hobi, masakan, dan lain sebagainya. Yang penting kuncinya apa? Bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah bila kita mengajarkan hal yang bermanfaat, kemudian diikuti oleh orang lain, kita pun akan memperoleh ganjaran. Oke, sekian di pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap stay tune di channel Notify Clip. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.